Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Obrolan Fighter. Dan buat teman-teman yang udah subscribe, sekalian dong nyalain tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan berita-berita hangat dan pembahasan seru dari Obrolan Fighter. Kemarin kita bahas main event UFC 291, di mana Dustin Poirier akan rematch dengan Justin Gaethje untuk memperebutkan sabuk juara siapa fighter paling bajingan di dunia. Nah, sekarang kita bahas co-main eventnya UFC 291. Apalagi kalau bukan pertarungan kelas light heavyweight antara sang mantan juara kelas light heavyweight, yaitu Jan Blachowicz akan melawan mantan juara juga tapi di kelas middleweight. Siapa lagi kalau bukan Alex Pereira. Ketika Jan Blachowicz mendengar kabar bahwa mantan juara kelas middleweight UFC, yaitu Alex Pereira, naik kelas menjadi 205 pound, fighter berjulukan The Polish Power itu dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini yang belum tentu ia temukan kedua kalinya. Setelah hasil yang mengecewakan dalam pertarungan terakhirnya, yaitu hasil imbang mayoritas atau draw majority melawan Magomed Ankalaev, Jan Blachowicz sangat ingin mencetak pertarungan yang akan membuatnya kembali dalam perebutan gelar juara lagi. Begitu dia mendengar Alex Pereira datang ke kelas light heavyweight, Jan Blachowicz mulai menelpon. Kata Jan Blachowicz saat dia MMA Hour kemarin, ketika saya mendengar bahwa dia akan datang ke divisi kami, saya hanya ingin melawannya. Saya berbicara dengan manajer saya, dan mereka akan memburu pertarungan ini. Itu mudah. Ya, saya berkata, oke, berikan padaku. Mengapa tidak? Mungkin UFC akan membuat pertarungan ini. Mungkin juga ada ide untuk mereka. Tapi saya senang saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dan akhirnya Jan Blachowicz mendapatkan keinginannya, di mana sekarang Jan Blachowicz akan menghadapi Alex Pereira di acara co-main event UFC 291 pada 29 Juli. Pertarungan datang bersamaan dengan Alex Pereira datang ke UFC dan mendapatkan gelar juara hanya dalam pertarungan MMA profesional kelimanya. Sebagian besar berkat persaingannya yang sudah ada sebelumnya dengan Adesanya sejak hari-hari kickboxing pasangan itu, di mana Alex Poatan Pereira dua kali mengalahkan Adesanya dalam pertarungan kickboxing. Meski memiliki pengalaman MMA yang jauh lebih sedikit, peluang Alex Pereira terbayar sudah setelah ia mencetak TKO karena comebacknya di ronde kelima yang dramatis untuk mengalahkan Adesanya lagi, dan akhirnya merebut tahta tertinggi kelas middleweight. Namun itu adalah pemerintahan singkat di atas divisi 185 pound, karena Alex Pereira mengalami nasib yang berlawanan ketika Adesanya menjatuhkannya di UFC 287 pada bulan April lalu. Sedangkan pembahasan soal trilogi tampaknya mungkin tidak akan terjadi setelah itu, karena Alex Pereira memilih untuk naik ke kelas light heavyweight sebagai jalan baru yang ia pilih. Dan Jan Blachowicz tertarik untuk melihat bagaimana transisi itu akan berjalan untuknya. Kata Jan Blachowicz, dia orang yang sangat besar. Saya pikir itu adalah cara alami bagi saya untuk naik. Tapi mungkin di masa depan, dia akan kembali untuk melakukan satu laga lagi dengan Adesanya. Lihat saja nanti. Saya senang bisa melawannya di divisi saya. Jadi dia harus siap menghadapi kekuatan legendaris Polandia. Tentu saja Jan Blachowicz memiliki banyak pengalaman dengan petarung yang menguji diri mereka sendiri dengan berat 205 pound setelah sebelumnya berkompetisi di kelas middleweight. Jan Blachowicz sebelumnya mematahkan rahang mantan juara UFC yaitu Luke Rockhold ketika orang Amerika itu mencoba transisi yang sama dari kelas middleweight ke kelas light heavyweight, dan dia menyerahkan satu-satunya kekalahan lainnya kepada Adesanya sejak bergabung dalam daftar UFC, di mana Adesanya mencoba untuk pindah kelas dari kelas middleweight ke kelas light heavyweight, namun kalah juga dari Jan Blachowicz. Jan Blachowicz berencana memberikan sambutan besar yang sama kepada Alex Pereira. Kata Jan Blachowicz, saya pikir ini adalah pekerjaan saya di UFC. Kata Jan Blachowicz sambil tersenyum. Saya harus melakukannya dengan cara terbaik untuk mengirimnya kembali ke kategori yang lebih rendah. Yang pasti, dia akan memiliki kekuatan, tetapi apa yang selalu saya katakan, jika Anda mengubah kategori berat badan, Anda dapat bertanding di gym dengan orang yang lebih besar. Tetapi ketika Anda bertarung, itu benar-benar berbeda. Pengaturan waktu, kecepatan, semuanya berbeda. 3 kali saya bertarung sebelumnya dengan orang-orang di divisi bawah saya, dan saya memenangkan segalanya, dan kali ini pasti akan sama.
Meskipun ide pertarungan tersebut berasal dari Jan Blachowicz, UFC tidak hanya menerima ide tersebut, tetapi promotor tersebut sebenarnya menghadiahinya karena telah mengajukan tawaran tersebut. Menurut veteran berusia 40 tahun itu, UFC menjanjikannya gelar juara jika dia bisa melewati Alex Pereira, yang kemungkinan besar akan menempatkannya di jalur tabrakan untuk menghadapi pemenang pertarungan yang diharapkannya antara raja kelas light heavyweight saat ini, Jamal Hill, dan mantan juara Jiri Prochazka. Jika saya memenangkan pertarungan saya berikutnya adalah untuk memperebutkan sabuk juara, kata Jan Blachowicz. Ini motivasi yang lebih besar bagi saya, dan berkat Alex Pereira, dia pindah ke divisi kami, darah baru. Saya ingin tahu di mana level saya berada sekarang. Sangat bagus bagi saya bahwa setelah laga ini, pertarungan saya selanjutnya adalah memperebutkan gelar. Saya senang membawa sabuk itu lagi ke Polandia. Sebelum dia dapat merencanakan parade kemenangan apapun di kampung halamannya, Jan Blachowicz pertama-tama harus melewati Alex Pereira, dan dia tentu saja tidak melupakan bahaya yang dia hadapi melawan salah satu kickboxer paling mematikan yang pernah berkompetisi di MMA. Kata Jan Blachowicz, seluruh karir bertarungnya luar biasa. Saya suka berlaga melawan fighter seperti ini karena saya tidak perlu mencari motivasi untuk mempersiapkan fighter seperti ini. Saya ingin membandingkan kemampuan stand up saya dengan kemampuan stand up-nya. Saya ingin memeriksa bagaimana penampilan saya, karena dia adalah salah satu striker terbaik di dunia. Ini adalah sesuatu yang ingin saya ketahui, bagaimana striking saya akan melawannya. Yap, Alex Pereira memang salah satu striker terbaik di dunia, tapi ini MMA. Semua ahli bela diri berkumpul, sehingga akan menjadi berbeda. Dan kalau sedikit gue bahas prediksi, agak berat bagi Alex Pereira untuk menang dari Jan Blachowicz. Kenapa? Yang pertama, karena memang Jan Blachowicz adalah spesialis sebagai penjaga gerbang. Siapapun yang dari kelas middleweight pindah ke kelas light heavyweight biasanya berhadapan dengan Jan Blachowicz, dan semuanya kalah dengan Jan Blachowicz. Yang kedua, seorang Israel Adesanya saja kalah dari Jan Blachowicz, apalagi Alex Pereira. Dan mungkin orang-orang menilai Adesanya kalah karena gulatnya Jan Blachowicz. Tapi coba deh tonton lagi pertarungan Adesanya dengan Jan Blachowicz, bahwa Adesanya kalah dari semua aspek. Dari segi striking pun Adesanya kalah. Secepat-cepatnya Adesanya tetap kalah cepat dengan Jan Blachowicz. Seringkali Adesanya tidak bisa memblok combo strike dari Jan Blachowicz. Dan oke, mungkin karena Adesanya dengan bobot yang tidak imbang, sehingga akan menjadi berbeda jika kita melihat Alex Pereira yang lebih terbiasa berada di kelas light heavyweight dibanding Adesanya yang tidak pernah sekalipun pindah ke kelas lain, kecuali hanya saat melawan Jan Blachowicz. Tapi kita juga tidak bisa menjamin Jan Blachowicz akan terus adu striking atau bermain stand up, karena apapun bisa terjadi di MMA, di mana Jan Blachowicz bisa saja langsung menembakkan takedown-nya di ronde pertama untuk melakukan ground and pound atau kuncian mematikan, karena Jan Blachowicz adalah sabuk hitam Brazilian Jiu-Jitsu. Tapi perlu diingat, di balik Alex Pereira ada orang yang mampu mengalahkan Jan Blachowicz. Siapa lagi kalau bukan Glover Teixeira. Wah, panjang deh kalau bahas soal prediksi. Yang akan gue bahas di video khusus prediksi Jan Blachowicz versus Alex Pereira. Nah, itulah obrolan kita hari ini. Teman-teman dukung siapa? Dan next bahas apa nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.